Takbir. Alhamdulillah wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil wafa. Amma ba'd. Masya Allah kan. Wa ma lam yasha' lam yakun, la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna 'ilma. Alhamdulillah, puji dan syukur kita sampai tercurahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah yang telah mengumpulkan kita hari ini di masjid yang berkah ini, di waktu pada salat Isya, waktu yang berkah, untuk membahas tentang negeri Palestina, negeri yang Allah berkahi. Semoga apa yang akan kita bicarakan hari ini, setiap tutur kata yang keluar, setiap takbir yang kita pekikkan malam ini dicatat sebagai amal jihad fisabilillah. Perkenalkan lagi, nama saya Muhammad Husain. Saya aslinya orang Bogor. Jawa Barat. Ayah saya almarhum Ustaz Haji Muslim, orang Garut. Ibu saya orang Bandung. Kami sekeluarga Kulai ahlu Sunda wal Jamaah. Mungkin sebagian dari kita bertanya-tanya, bagaimana orang Bogor ini kok bisa terdampar di Gaza dan tinggal 12 tahun? Gitu kan? Apa sejarahnya? Ini sebelum saya lanjut, suara saya jelas gak Pak? Jelas ya? Perjalanan saya ke Gaza ini bukan perjalanan setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun. Ini perjalanan seumur hidup. Sejak saya masih balita, sejak saya masih dalam kandungan, ayah saya dan ibu saya ini dua sosok yang memiliki kepedulian tinggi terhadap Palestina. Ayah saya kiai kampung, membangun pesantren di sebuah desa namanya Desa Asir Amin, Kecamatan Cilengsi, Kabupaten Bogor. Kapan-kapan kalau ke Bogor mampir lah. Ibu saya seorang guru ngaji kampung. Sejak gadis, ibu saya ini hobinya jalan-jalan dari kampung ke kampung, hunting, berburu ibu-ibu kampung yang belum bisa ngaji. Jadi ibu saya nggak nyuruh orang-orang rumah, enggak. Ibu saya nyamperin mereka pagi hari di kampung ini. Setelah ngaji itu, entar jalan beberapa kilo ke kampung satu lagi. Entar sorenya kampung satu lagi. Jadi jalan kilo-kilo setiap hari untuk berburu ibu-ibu yang belum bisa ngaji, jadi ngaji oleh beliau. Kedua sosok inilah yang menanamkan rasa cinta saya untuk Palestina. Ayah saya ini orang paling sabar sedunia, orang paling sabar yang pernah saya temui selama hidup saya. Makanya istri dua. Iya, istri dua, anaknya 16. Itu yang hidup. Kalau sama yang meninggal, tapi 20 anaknya. Dari kecil ayah saya enggak pernah marah, enggak pernah membahas kalau Al-Ghazali ini dengan kata-kata. Kalau dengan fisik dibalas. Ayah saya dulu itu pimpinan Banser waktu masa-masa tahun 50-an, dia mau pimpinan Banser di Garut. Cerita saya pernah dikeroyok oleh beberapa jambret, dihantam semuanya, jawab ayah saya. Tapi kalau hal-hal yang sepele nggak pernah dibalas, nggak pernah dia marah. Kapan dia marah? Kapan ayah saya marah? Kalau malam hari jam 9 nyetel TVRI Dunia Dalam Berita, muncul mukanya Netanyahu. Itu marahnya luar biasa. Gemepak itu ini apa hidupnya. Kalau melihat mukanya George W. Bush, itu emosinya luar biasa. Dari situ saya belajar
Ternyata memang kita sebagai umat muslim ini jangan mau terpancing, terforsir dalam kita untuk memusuhi sama kita. Beda mazhab, musuh-musuhan. Satu mazhab, beda ormas, musuh-musuhan. Satu ormas, beda keluarga bola, musuh-musuhan. Kok kita gak mau musuh saja? Satu masjid, satu kampung, ada yang saling musuh-musuhan, saling gunjing-menggunji, saling baper-baper. Ngapain lah? Capek. Kalau kita mau marah sama Zionis Israel, itu musuh kita. Bukan sama kita, sama Muslim, sama Indonesia. Ngapain kita capek? Tenang hidup kita seperti itu. Ayah saya tak pernah marah sama siapapun. Beda pandangan politik, beda calon presiden, tidak pernah. Ambil pusing. Kamu juga aja nangis. Anak Palestina tuh, nggak punya anak, nggak punya ayah, nggak punya ibu, tersenyum mereka. Kamu hidupnya anak dan terang. Gini Pak, anak itu dari kecil itu dibandingkan dengan anak Palestina. Dia kenal dengan Palestina. Dia ada kecemburuan dengan anak Palestina. Maka dari kecil saya sudah terbiasa itu. Didoktrin, ditanamkan sebuah misi. Sebuah misi. Saya ingat ya, kamu sedang dituntut, kontribusi kamu sedang dinantikan oleh teman-teman kamu di Palestina. Itulah kuncinya, edukasi dari kecil. Sering disampaikan tentang hadis-hadis keutamaan Palestina, keutamaan Baitul Maqdis, tentang surat Al-Isra, surat Al-Haqq, ayat-ayat tentang Baitul Maqdis. Sampai suatu hari, saya kurang tahu tepatnya tahun berapa, tapi saya usia 12 tahun, kelas 6 MI bersejarah. Di kampung saya ini kedatangan seorang jurnalis dari Palestina. Kalau sekarang sih sudah biasa ya, imam dari Gaza banyak ya, sama sini kan, ada pasaran. Dulu tahun 2000 itu ada datang seorang jurnalis Palestina ke masjid saya, bicara di podium, ada penerjemahnya. Dia bilang apa? Dunia ini ibarat saya berhubung, ada saya kanan, ada saya kiri, dan Palestina adalah jantungnya. Maka manusia akan menguasai jantung itu, dia menguasai dunia. Simpel. Kemudian dia mulai menampilkan video-video foto-foto tentang Palestina, video puisi anak Palestina. Nangis saya masuk usia 12 tahun, nangis kejar. Air mata saya itu deras mengalir. Saat itu saya berdoa, ya Allah, bawa saya ke Palestina ya Allah. Biarkan saya berjuang di Palestina. Tapi saat itu saya juga tahu diri, ayah saya ini, bapak saya sangat Saudi, bukan orang kaya. Enggak bisa berangkatin saya dengan kemampuan finansial dia. Jangan berangkatin saya. Anaknya 16 itu yang kurus itu, anaknya banyak. Tapi saya tak pernah seuzon sama Allah. Dalam hati saya, bagi Allah mudah. Sekalipun data di blokade, sekalipun semua negara menutup jalan, kalau Allah mau pasti saya bisa jalan. Makanya hal itu saya berjanji, saya berdoa, ya Allah, bawa saya ke Gaza, dan saya berjanji mulai hari ini saya bilang saya akan membagi buta dalam belajar bahasa Arab. Saya akan ambil latihan belajar bahasa Inggris. Saya harus punya hafalan Al-Quran. Saya harus bisa azan. Nggak tahu kenapa harus azan ya. Itu yang pikiran pos saya kecil. Dulu saya berpikir kalau saya punya 4 skill ini, bahasa Arab, bahasa Inggris, Al-Quran dan azan, itu saya bisa survive. Saya bisa bertahan dimanapun saya tinggal. Maka saya nggak bisa bersiapkan secara materi, saya persiapkan secara mental dan skill. Alhamdulillah, saya dari baik sampai lulus SMA itu saya tinggal di pondok pesantren. MI Ibtidaiyah 6 tahun, Sanawiyah 3 tahun, Aliyah 3 tahun.
12 tahun. Alhamdulillah, selesai lulus bahasa Arab saya belepotan. Bahasa Inggris Al-Quran. Saya mikir saya 12 tahun belajar apa aja saya bilang. Gak ada yang nyangkut. Kimia, fisika yang saya pelajari, waktu ulangan, jago saya. Jadi saya tidak ulangan. Setelah lulus sekolah, lupa semua, betul ya? Ini anak-anak, sini ada KTS ada. Coba anak KTS ya, anak KTS. Angkat tangan. Masih belajar kimia fisika? Jangan mau belajar itu. Iya, kalau ada Pak Guru, mohon maaf, itu pelajaran yang buang-buang tenaga, buang-buang waktu, buang-buang uang, betul Pak? Kita belajarin, apalagi belajar sejarah manusia purba. Kalau dari belajar itu semua ayat Al-Quran aja sih. Kalau soal bahasa Arab ya, kita tahu ini pelajaran kita akan berguna, tidak ada manfaatnya. Matematik sampai trigonometri, sampai metrik, sampai aljabar, itu buat apa? Setuju anak? Setuju untuk kita belajar kimia fisika? Setuju? Setuju. Iya, iya. Itulah kenapa kita ini sekarang hidup terhina, terjajah. Anak-anak kita usia 20 tahun, 25 tahun, gak bisa ngapain. Bahasa Arabnya hancur, bahasa Inggris nggak bisa, Al-Quran belepotan bacaannya. Hafalan nggak ada, iman jelek, tetap lagi jelek. Malah budaya kasarnya yang kuat. Sekolah itu jadi ajang pertemuan antara Adam dan Hawa itu dua jenis yang ada mengganggu hubungan haram, betul ya? Itu ngeri banget. Masalahnya kita udah tahu, kita langsung pertama itu kenapa sih? Ini adalah kurikulum penjajah yang kita masuk dalam semua aja kita bertanya. Oh, kalau kita enggak ikuti dinas, kita akan dapat dana bos. Aduh, mungkin kan dana bos, tapi menolak masalah anak kita. Keterlaluan. Oke, intinya selesai saya ke Alia, saya pikir saya nggak punya skill nih. Yaudah deh, paling tidak saya harus punya kemampuan untuk mengolah informasi. Akhirnya saya kuliah jurusan jurnalistik di Sekolah Tinggi Agama Islam Fatah, Fakultas Komunikasi Penyiaran Islam. Harusnya 4 tahun, saya cuma belajar 1,5 tahun doang. Berhenti saya, ngapain kuliah lama-lama? Ya kan? Kalau tidak berdasar-dasarnya, paham prinsip-prinsip jurnalistik udah, ngapain nunggu ijazah sih? Buang-buang waktu, usia kita tak bisa mati apa lagi kan? Akhirnya saya berjuang untuk nganggur, karena saat itu saya mendengar ada pendaftaran pondok salaf, bukan pondok salaf ya, beda, pondok salaf di Merangin Demak sini, cuma 20 km dari sini. Iya, ada pendaftaran pondok salaf mempelajari apa? Nahwu sorof, ilmu Arab, ilmu mantiq, ilmu balaghah. Waduh, saya bilang, ini yang kebetulan. Enggak pikir aja saya tinggal di kampus, saya naik kereta langsung ke Merangin. Mondok di situ, makanya bolos sampai bosan Jawa. Alhamdulillah. Nah, enggak lama-lama 11 bulan. Kalau saya udah tahu programnya, cuma ngapain saya lama-lama belajar itu? 11 bulan, alhamdulillah Allah tahan. Saya bisa lancar dalam itu. Kemudian ilmu nahwu balaghah sampai ketika saya kuliah di Gaza, 2011 saya kuliah di kampus paling beken di Gaza, paling munafik, namanya Universitas Islam Gaza. Itu keren banget. Saya kuliah di sana, semester awal itu ada mata pelajaran Nahwu Arabi, pelajaran Nahwu sorof, teman-teman versi mereka. Saya itu ada 100 lebih mahasiswa asli orang Palestina. Ketika ujian semester, nggak ada yang dapat nilai sempurna kecuali 2 orang. Yang terakhir Muhammad Muslim Indonesia. Takbir. Saya merasa untuk pertama kali dalam hidup saya merasa nikmat belajar itu. Tidak dimarahin.
adik-adik saya kasih tahu ya, kunci kalau kita mau belajar itu cepat nangkep, jangan lama belajar ya dari jam 7 sampai jam 2 siang. Ngapain lama-lama belajar? Dikit aja belajar 3 jam. Tapi apa? Perbanyak amal soleh. Betul ya? Itu saya bilang itu kegiatan yang makin belajar cuma 3 jam, 2 jam satu pagi jam 7 sampai 9. Sisanya ngapain? Nyantuk, ngempok, ngadu. Iya, jadi kita misalnya itu kita bangun sendiri dan tangan kita gitu. Masak masak sendiri, gantian hari ini bertiga orang masakin semua sapi. Nggak kayak sekarang, mondok ada cateringnya, laundrynya, ayo saya mau jadi apa sebenarnya? Belajar lama-lama sedikit aja, tapi dari mulai awal soleh itu nempel. Nah, sebenarnya saya dari Merangin, sudah selesai saya. Setelah pulang saya Merangin, ternyata saya mendapati satu fakta menarik. Ternyata, enggak. Di situ saya ini alumni pertama, saya nggak pernah. Harusnya 4 tahun, cuma saya cuma 2 tahun kuliahnya. Tapi saya lama-lama kuliah ya. Ya mungkin dapat ilmunya. Di situ saya belajar bahasa Arab percakapan. Di situ saya tanda Al-Quran, belajar tentang Al-Quran di dunia. Kemudian saya juga belajar nama Al-Quran. 2010, subhanallah, ada satu gerakan aktivis kemanusiaan dunia, namanya Konvoi Asia to Gaza. Jadi 120 lebih aktivis kemanusiaan dari berbagai dunia berkumpul untuk melakukan konvoi darat dengan misi menembus blokade Gaza. Jadi ada darat tuh. Nah saat itu beritanya apa ya? Pesantren kami di Bogor. Proses itu berkumpul di masjid. Pimpinan kami di pondok mengumumkan, insya Allah kita akan mengirimkan beberapa ikhwan kita, beberapa anak kita untuk berangkat ke Gaza bersama konvoi ini. 4 nama sudah masuk, tinggal 1 nama lagi mau kita kirimkan. Nah, pembimbingan ini menurut ayah saya, saudara Muslim, penjenengan kan anaknya kakak banyak 16, satulah 2 kafir ke Gaza. Akhirnya bapak saya, siap ke Gaza, siap. Iya, saya dari kecil saya itu impian saya ke Gaza. Saya sudah keliling sana sini. Saya belajar itu orang nyari ijazah mau dipanggil kerja, tapi ada suatu hari kalau saya dipanggil di Gaza, saya siap berkontribusi di Gaza. Akhirnya saya berangkat ke Gaza bulan November 2010. Siapa yang bayarin ongkosin? Orang sekampung Patungan. Silakan mendaftarkan gratis untuk kami. Jadi orang belajar itu kalau teman-teman Indonesia itu kesan pertama itu mereka harus bangga. Saya kalau belanja di pasar itu bu, belanja di pasar beli baju, celana, sepatu. Kalau bayar dia nanya, kamu orang mana? Indonesia. Bos bayar, ada yang orang ini. Saya naik angkot umum kampus berapa kali itu rata-rata kamu ngambil itu saya. Dan kamu terlalu sih, kamu nggak salah. Bukan karena mereka itu orang yang berkecukupan. Mereka itu orang yang membutuhkan finansial, karena mereka hidup di bawah tanda. Setelah krisis medis, krisis pangan, krisis moneter. Tapi ketika mereka belajar dari orang Indonesia, itu mereka merupakan semua penderitaan mereka itu untuk memuliakan kita orang Indonesia. Makanya kalau saya ketemu mereka, ngobrol pada mereka kalau tidur dengan para dosen, dengan ibu-ibu di pasar, di ujung pembicaraan kami selalu mereka mengucapkan hal yang sama. Ya ahli Muhammad Hussein, Bilal Alim, dengan kerja Indonesia, saya mengalami dari Indonesia. Itu kata mereka. Wahai ahli Muhammad Hussein, kalau panjenengan pulang di Indonesia, tolong sampaikan salam hangat kami, salam cinta kami, salam rindu kami untuk saudara-saudara kami di Indonesia. Maka dari itu pada malam hari ini saya sampaikan amanat salam dari Gaza untuk semua dengan ucapan salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Saya tiba 2011 ke Gaza. Di satu momen saya lagi masuk ke ruang kampus, duduk, tiba-tiba ledakan gagal di kampus. Panik saya, berdiri. Saya kayak gila, panik sendirian. Ya kayaknya tenang aja. Iya, ini nggak ada suara, apa gimana saya bilang? Mereka sudah biasa ya, bawa sana sini. Akhirnya saya terbiasa. Tapi itu belum pernah. Jadi mereka biasa ini kondisi aman kan itu bom itu terjatuh. Cuma intensitasnya nggak banyak. Tapi di 2012 itu pengalaman pertama saya merasakan langsung hidup di bawah bombardir Gaza. Nah, dalam kali itu kami dibombardir selama 8 hari. Kalau saya bilang bombardir, artinya per hari itu 1000 bom jatuh ke Gaza. Dari apa namanya, udara, jet tempur F-16, dari tank raja dan dari laut, hampir non-stop 24 jam. 8 hari kami dibombardir. Itu pengalaman pertama saya. Tapi yang tidak pernah kita khawatirkan adalah setiap kali pertempuran terjadi, jual beli serangan selalu berakhir dengan kemenangan para pejuang-pejuang Gaza. Takbir! Kenapa Zionis ini kok ngotot banget ingin membangun di Gaza? Apa sejarahnya? Suatu hari seorang perdana Israel yang pertama yang namanya Ben Gurion itu ditanya oleh wartawan, Pak Ben, saya mau nanya, ini kok Israel ini batasnya semakin hari semakin meluas, melebar, membesar. Itu emang batasnya gimana sih? Israel itu kok kayaknya fleksibel banget. Apa jawabannya? Batas Israel adalah sejauh yang bisa dijangkau oleh tentara kami. Jadi kalau tentara mereka bisa menjangkau Semarang, ini dijajah ini. Mereka bisa menguasai seluruh Palestina. Satu yang tidak mereka kuasai apa? Gaza. Mereka ini terbentuk oleh satu batu yang kokoh bernama Gaza. Makanya Gaza ini dibombardir beberapa kali. 2008 itu pertama kali baru dibombardir. 22 hari Zionis visinya adalah menaklukkan Gaza, gagal. Mereka menghentikan serangan. Mereka yang pertama kali meminta gencatan senjata, angkat bendera putih. Kemudian 2012 masih di Gaza. Lalu mereka serang lagi 8 hari. Sama visinya untuk menaklukkan Gaza, gagal lagi. 2012 untuk pertama kalinya para pejuang Gaza merilis memperkenalkan satu buah roket buatan lokal Gaza yang namanya M75. Yang selama ini Gaza ini cuma lemparin roket 20 km, 25 km. Tiba-tiba tahun 2012 para pejuang Gaza melontarkan roket yang bisa menjangkau 75 km. Terjangkau ke Afif, kaki itu jauh. Kok bisa ini? Kita sudah melakukan aja bertahun-tahun. Kok bisa mereka bikin roket sendiri? Akhirnya Zionis angkat bendera putih. Memang secara jumlah korban jiwa lebih banyak Gaza, tapi menang kalah sebuah pertempuran tidak ditentukan oleh korban jiwa. Betul? Akhirnya tercapai dengan masih data 2012. Kondisi mulai lebih tenang sampai 2014. Itu pengalaman kedua saya dibombardir. Kali ini lebih masif, lebih brutal. 51 hari kami dibombardir oleh Zionis. Hampir 2 bulan. Zionis serangan terjadi. Lagi-lagi para pejuang Gaza mengagetkan Zionis dengan penemuan baru. Roket yang itu angka 120 km. Kemudian saat itu diperkenalkanlah satu kekuatan baru namanya kekuatan amfibi. Angkasa punya kekuatan amfibi baru dikembangkan. Masuk wilayah kapal militer Israel ada di sekitar laut.
kacau atau Zionis. Akhirnya mereka lagi mengangkat bendera putih, menyerah. Setelah yang satu hari, mulai tercapailah kesepakatan dengan senjata. Sampai tahun 2021 pecah lagi perang. Ini lebih brutal dari sebelumnya. Namanya pertempuran Saiful Quds. Saya masih berada lagi. 14 hari kami dibombardir, lebih brutal, lebih parah. Dan selama 3 kali pertempuran tersebut, 3 kali agresi, saya selalu dihubungi oleh Kementerian Luar Negeri. Mas Hussein, dia kabarnya Mas? Baik, alhamdulillah. Mas Presiden mau evakuasi orang buatan. Saya bilang, buatan nggak juga dulu deh. Saya masih bisa bertahan. Selama 3 agresi saya nggak pernah menerima tawaran evakuasi. Resikonya yang besar. Tapi saat itu saya merasa masih bisa bergerak. Karena saat itu saya masih bisa akses internet, listrik. Meskipun listrik cuma beberapa jam per hari, tapi saya masih bisa akses. Kali ini 2023 ini sudah bukan lagi perang. Ini genosida, pembantaian. Hari pertama listrik, internet diputus. Target-target yang diserang saya, anak-anak, wanita, rumah sakit, ambulan, sekolahan, masjid. Sejauh ini sudah 3 bulan serangan berlangsung. Jurnalis seperti saya ini sudah 107 lebih jurnalis yang dibunuh secara sengaja. Tim medis 300 sampai 400 dibunuh. Anak-anak. Nah, proses evakuasi dimulai pada tanggal 12 Oktober. 5 hari sejak awal serangan. Tapi saya nggak langsung keluar. Saya gagal 4 kali. Bergerak berbatasan dengan anak-anak dan istri naik mobil lewat jalan Salahuddin. Ini jalur maut ini, jalur di mana banyak orang-orang saya dibunuh di situ. Ya kami dari dua aja. Tidak ada Allah, astagfirullah. Karena sepanjang perjalanan itu dari tempat kami ke perbatasan Rafah itu belum mengata terus. Bombardir nanti, nyampe perbatasan, anak-anak sudah bahagia, senang, alhamdulillah malam ini kita tidur tanpa bombardir. Ternyata apa? Ditolak, gagal, akhirnya saya pulang lagi sama anak-anak. Berapa hari kemudian kembali lagi, gagal lagi, sampai 4 kali. Tanggal 12 November akhirnya kita bisa keluar. Alhamdulillah, berkat doa dan dukungan Islam, akhirnya kami dijemput oleh KBRI. Ketika kami keluar dari Mesir, kami ditanya, gimana Mas Hussein? Gimana perasaan antum setelah keluar dari Gaza? Jawaban saya sederhana, sambil lemes jawaban saya. Memang hari ini jasad saya, raga saya sudah keluar dari Gaza, tapi hati, jiwa, pikiran saya masih tinggal di Gaza sampai detik ini. 12 November saya dibawa ke Kairo. Di situ kami dijamu oleh duta besar Kairo di Mesir, duta besar Indonesia di Kairo. Dua hari kami dijamu. Tanggal 14 November kami take off dari bandara di Kairo ke Jakarta. Tanggal 15 November kami tiba di Bandara Soekarno-Hatta. Ketika kami landing mendarat, WhatsApp banyak pesan masuk. Dan antaranya dari kakak saya, kamu ini baru pulang dari medan perang, dari konflik yang brutal. Ini sudah banyak televisi, media yang antri mewawancara. Sudah banyak podcast yang minta, sudah daftar. Sudah banyak masjid-masjid yang mau minta kamu datangi. Tapi kita sudah menyediakan 3 hari untuk kamu istirahat dulu, untuk healing dulu, relaksasi dulu. Ketika saya membaca kalimat istirahat, saya balas, bagaimana saya berani istirahat. Sementara detik ini teman-teman saya di Gaza dibombardir sampai istirahat. Bagaimana mungkin saya berani-beraninya istirahat sementara sampai sekarang
saudara-saudara saya di Gaza, keluarga saya di Gaza, dibom, dibunuh, dibantai tanpa istirahat. Saya bilang, malu saya, kamu bisa istirahat. Nggak ada istirahat saya. Terima semua tawaran itu. Mulai hari ini saya terima semua tawaran itu. Sampai hari ini alhamdulillah saya belum istirahat. Per hari bisa sampai 5 titik. Subuh, kajian subuh, kajian duha, kajian zuhur, kajian asar, kajian isya. Alhamdulillah hari ini jadi tempat. Karena ini bukan kami kayak kalau weekend Sabtu Minggu biasanya 5 titik sama subuh. Ya makanya saya selalu berpikir, saya selalu mengatakan, saya pulang ke Indonesia ini bukan untuk istirahat, bukan untuk leha-leha, bukan untuk wisata, rekreasi, enggak. Tapi saya pulang ke Indonesia untuk melanjutkan perjuangan saya yang belum selesai, untuk memberikan informasi, mengedukasi umat Islam yang selama ini tidak memiliki sumber valid ketika bicara Palestina. Makanya itu pokok saya. Habis ini kita akan masih jawab. Permintaan saya Pak, Ibu, kalau mau tanya, siapkan pertanyaan paling radikal. Jangan pertanyaan yang ada jawabannya di Google, di media sosial, kan? Ngomong saya di sini. Ya, kita harus efisien. Siapkan pertanyaan yang paling radikal. Semoga saya bisa menjawabnya. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Takbir! Luar biasa. Beliau ini dari sisi posturnya kecil tapi nyalinya besar. Kalau yang ini badannya agak besar tapi nyalinya agak kecil. Agak berbeda aja. Nah, karena beliau masih muda, sudah keliling sampai ke Gaza. Saya sudah tua tapi masih di mengelola saja. Dulu pernah pengen tapi tidak tahu bagaimana caranya. Ketika dulu terjadi perang di Poso, itu saya masih SMA dan saya pernah ngomong sama bapak, ini kalau kuatan kesempatan ulang balik makan juga pak. Ulang apa itu? Tapi caranya berubah, aku nggak ngerti. Jadi beliau niatnya luar biasa dari kecil dan itu karena melihat kebiasaan bapak. 10 tahun, 20 tahun, maka akan kuat tidak. Sederhana, perintahnya persiapkan kalian semampu kalian. Ini sifat persiapannya. Apa yang dipersiapkan? Min quwwatin, kekuatan. Dalam sebuah tafsir Jawa sebutnya memanah, menembak, bergerak, silat, bela diri, kekuatan fisik, kekuatan pikiran. Pokoknya segala kekuatan persiapkan semampu kalian. Apa yang dipersiapkan? Menerima khair, kemampuan mengendarai kuda, mengendarai mobil, motor, tank baja, para layang, pesawat. Persiapkan itu 2 hal. Kalau kalian, kata Allah, mempersiapkan semampu kalian, jamin turhibuna bihi aduwallahu. Kalian dalam benar-benar akan mampu menggetarkan, mengalahkan musuh-musuh Allah dan musuh kalian. Tapi Allah tidak berhenti hanya musuh-musuh Allah sekalian, lagi wa'akharina min dunihim la ta'lamuhum wa ya'lamun. Kalau kalian kuat di dalam perang, yang akan keteteran bukan cuma musuh kalian, bukan musuh Allah. Ada orang lain selain mereka. Kalian tidak tahu, tapi Allah tahu. Sebagian ulama tafsir memastikan ini adalah orang munafik. Maka jangan kaget ya. Kalau hari ini fenomena Gaza dengan segala kekuatan kesabarannya, ada orang-orang yang nyinyir sama para pejuang Gaza. Ada kan? Ada yang gerah, ada yang kepanasan. Inilah wa'akharina min dunihim. Oke. Sekarang kita kembali ke kalimat masa waktu. Apa ukurannya Pak? Apa barometernya Bu? Kita kalau mau bersama Islam kita apa ukurannya? Kita harus ngomong di suatu tempat yang jauh di sana, di Afghanistan, ada seorang anak muda sedang mentadabburi Al-Quran surat At-Taghabun ayat 16. Kurang lebih sama ayatnya. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian semua pada Allah semampu kalian. Anak muda ini berusaha memahami Allah kalau saya bertakwa semampu saya, ukurannya apa ya? Nggak paham dia, nggak nyampe ilmunya. Akhirnya dia mendatangi gurunya yang bernama Syekh Abdul Azzam. Syekh Abdul Azzam ini salah seorang mujahid
dari Palestina. Dia itu akademisi S3 Usuluddin. Nggak, mungkin dia bukan mujahid sembarangan, mujahid yang berpendidikan. S3 Usuluddin. Dia lahir di Gaza, tapi dia jihadnya di Afghanistan, bertempur melawan Uni Soviet. Anak tadi dari Syekh Abdul Azhar. Syekh, ini Allah menurut saya bertakwa semampu saya. Ini kalau buatan ngapos ini ukurannya apa ya? Semampu saya ini apa ukurannya? Syekh Abdul Azhar nggak jawab. Dia berdiri tersenyum, cak kayak melu kalau aku ikut saya. Kemana sih? Ikut aja dan kayaknya dibawa ke sebuah lapangan terbuka. Afghanistan ini kan banyak tempat-tempat kesan gitu ya, para nasir. Dibawa ke lapangan terbuka, mulai berlari kencang misalnya ini. Ini kita anak muda ini, lari satu putaran, dua putaran. Anak muda ini berpikir, ini apa-apaan sih ini loh? Kita yang nasir orang jogging. Lari satu putaran, dua putaran, tiga putaran. Namanya Syekh Abdul Azhar itu orang tua, tetua gitu. Nggak masih senang kuat. Tapi kan nanti sampai terus muter-muter sampai nggak berhenti ya, pingsan. Waduh, kata anak muda itu, saya kok posisi orang saya. Kalau aku tanya tafsir kok nggak dibawa sudah pingsan. Ayo Syekh Abdul Azhar ini dirawat, dibawa ke rumah. Ketika siuman, ketika sadar ditanya, Syekh, kan aku tanya tafsir dengan suatu apapun, kenapa yang malah harus ada pingsan? Apa jawaban beliau? Wahai anak muda, inilah makna mastafakum. Kalau Allah nyuruh kamu berlari, maka berlarilah dengan kencang. Jangan berhenti sampai Allah yang menghentikan. Takbir. Allahu Akbar. Itu makna mastafakum. Jadi anak muda, kalau Allah nyuruh kamu berlari, lari. Satu putaran, dua putaran. Jangan sampai dikit. Ya Allah, ini yang saya ya Allah. Gak mau saya. Ini mau saya. Tak gitu ukurannya. Ukurannya adalah langit, bukan ukuran bumi. Dan ini yang dipraktekkan oleh para pejuang Gaza. Di Gaza itu lah, Bu, para pejuang-pejuang Al-Qassam ini, para pejuang-pejuang Al Quds ini, mereka hanya ada dua aktivitas dalam hidup mereka. Pertama, mereka bertempur di medan perang seperti hari ini. Mereka bertempur menghadapi tank-tank mereka. Melawan tentara Israel, bertempur melawan bulldozer Israel. Ketika pertempuran selesai, tercapai kita bersenjata, mereka ke atas istirahat. Semuanya cuti 3 bulan, kita harus perang ini. Tidak ada. Mereka kalau sudah selesai perang, kembali ke pangkalan militer mereka, mereka latihan lagi, mereka bangun lagi, mereka latihan lagi. Makanya semua analis militer dunia sepakat, nggak ada kekuatan elit militer dalam di dunia ini yang kemampuan tempurnya menyamai kemampuan para pejuang Gaza. Gimana kan hebat? Sebenarnya latihan militer, latihan bikin bom, bikin roket, latihan menembak. 2 tahun sekali ujian praktek lawan Zionis. Selesai dengan praktek, latihan lagi. 2 tahun lagi ujian praktek lagi. Berkali-kali wajar kalau mereka itu apa? Luar biasa kekuatannya, terupgrade dasarnya. Itulah latihan militer. Setelah kita ngapain Pak? Nyebutin baliho. Jadi nyebutin baliho. Kok tahu? Ya, jadi normal. Makanya di Gaza itu ada 2 jenis syuhada. Ada namanya syuhada Malawaka, ada namanya syuhada Dajjal. Syuhada Malawaka mereka yang syahid dalam pertempuran. Syuhada Dajjal mereka yang syahid dalam persiapan. Itu banyak itu. Makanya kalau dalam Gaza ini Pak, perang mereka nggak perang konvensional, memakai diri di atas tanah. Enggak, mati kalau mereka pakai itu. Maka mereka membuat terowongan militer. Mereka gali dengan tangan mereka dengan peralatan sederhana ke bawah tanah. Dalam berapa meter Pak? Dalamnya 30 meter.
Dari sini ke sini Pak, paling cuma 15 meter ini, apa ya? Paling 15 meter ini. Ya? 15 ya? Bayangin mereka menggali 2 kalimat ini ke bawah. Sampai bawah, mereka menggali lagi ke tengah-tengah, kolong-kolongan. Sejauh berapa? 200 km. Kalau menurut analisa Israel, para penjaga ini menggali kolong-kolongan sejauh 500 km. Itulah kesusahan mereka sehari-hari. Maka banyak kasus mereka lagi gali ini anak muda, tiba-tiba hujan terus longsor, 7 orang syahid. Itu banyak itu. Atau mereka lagi latihan merakit bom, merakit roket, meledak, 5 orang syahid. Itu sering. Itulah persiapan mereka. Ketika Allah menemukan mereka, persiapan diri kalian, mereka mempersiapkan diri mereka dengan seluruh benar kemampuan mereka, dan mereka tidak berhenti sampai Allah yang menentukan. Jadi wajar ketika dalam pertempuran itu kita sebenarnya sendiri apa ya? Bagaimana mereka dengan RPG murah itu buatan lokal Gaza, namanya Yasin 105. Itu harganya kayak $200. Kalau dulu kayak 4 juta itu. Menghancurkan tank baja yang harganya itu 150 miliar rupiah. Maka rugi banget mereka itu. Dan kita lihat video-videonya, itu juga jauh Pak, itu tinggalnya jauh. Karena mereka nembaknya dari dari jendela, kadang sambil tiduran, kadang sambil tiara, dari posisi yang gak ideal. Tapi kalau kena bom, itu gak logis. Kok bisa gitu? Allah yang menjamin. Kenapa? Karena mereka mempersiapkan diri sebagai mereka. Kita diperlihatkan satu adegan video. Ini sudah pakai musik saya. Ya. Sampai 30 kok. Dan satu sudian kita diperlihatkan bagaimana seorang pejuang keluar dari terowongan megang bom, dia ya, kemudian berjalan ke arah tank baja. Taruh kan, pakai balik lagi. Bapak, kita nggak akan dijelaskan ketika dia sampai jalan itu. Yasinan kan? Wajahnya yang baiknya ini sadar, orang kafir sadar, fasiana tahu dari suruh. Dia tahu. Itu ayat yang dibaca oleh Rasulullah ketika beliau hendak hijrah dari Mekah ke Madinah di malam hari, diketuk oleh orang kafir Quraisy. Rasulullah pada ayat itu apa artinya? Dan kami menjadikan jadi mereka tembok, juga mereka tembok, dan mereka tidak bisa melihat. Itu ayat itu dipakai oleh orang berjuang di bidang tempur. Makanya yang tembok itu tidak bisa melihat. Bom sana sini. Tapi Pak, jangan dipakai sembarang kayak gitu. Naik motor bawa helm, nggak bawa STNK, mulai ada operasi tilang, wajah ini saja, kami saja, masih berani suruh. Itu nggak benar juga Pak. Jadi itulah hasil program mereka. Terakhir Pak, pertanyaannya, ketika Allah berfirman surat Al-Anfal ayat 60 itu, wa'idul masatatu, itu ayat itu hanya untuk orang Gaza atau tidak semua? Oh, tidak semua itu ayatnya. Maka tugas kita hari ini, setelah memahami ayat ini, mengenal ayat ini, apapun skill kita, apapun kemampuan kita, diasah. Mempersiapkan diri itu caranya. Semampu kita, jangan semau kita, jangan berhenti sampai Allah ya menghentikan. Kita anak sekolah nih, kalian bilang tidak bisa menjadi dokter dan bilang dokter terbaik, tersukses. Dia kalian besar, kalian menjadi orang yang bisa mengobati para pejuang di sana. Kalian menjadi apa? Insinyur. Jadi insinyur paling profesional. Jadi kalian ketika kalian besar, kalian bisa membangun bangunan di rumah ini. Ketawa mereka. Anak-anak semua yang belakang ibu semua ikut yang keras. Birruh, bidam, nafdi kayak Aqsa, birruh, bidam, nafdi kayak Aqsa. Sekarang kita bareng-bareng semuanya akan tanya diri
1, 2, 3. Alhamdulillah, saya berdoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bu dan saudara yang dirahmati Allah, pasti penjelasan masih banyak bertanya dan beliau sebelumnya juga pernah menjawab. Jadi beliaunya sangat sayang sama beliau, sehingga tidak malu-malu untuk mengingatkan semangat luar biasa, tapi fisik tetap butuh istirahat. Walaupun aktivitas beliau tidak pernah istirahat, dan Bapak kita tidak boleh bilang capek, terutama pada istri dan anak, karena itu latihannya. Jadi terutama yang istrinya masih satu, itu tidak boleh bilang capek. Yang boleh bilang capek itu. Baik, berikutnya kita saksikan penyerahan titipan hadiah dari Lazis Subul Salam kepada Ustaz Muhammad Hussein Raja. Siapa teman juga ada